hari Minggu kemarin, Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut itu bertemu dengan Menteri Haji dan Umrohnya Saudi, Pak Taufik Al-Rabi'ah di Jeddah. Kira-kira apa yang dibahas oleh dua tokoh besar ini? Tentu mereka membahas tentang Haji 2024 yang akan datang. Nah, jadi pada pertemuan tersebut, nih pertama Menteri Agama itu menyampaikan ucapan terima kasih atas kuota jamaah Indonesia sebesar 221.000, kemudian ditambah lagi 20.000. Jadi kuota Indonesia itu 2024 mencapai 241.000. Itu yang pertama. Kemudian Gus Yakut juga menyampaikan terima kasih atas adanya penambahan alokasi kuota petugas haji. Jadi alokasi kuota petugas haji tahun 2024 itu juga naik. Yang awalnya hanya 2.100 menjadi 4.421 orang. Jadi petugas haji Indonesia itu nanti totalnya ada 4.421 orang. Nah, tapi menurut Gus Yakut, hal itu masih belum sebanding ya dengan jumlah jamaah yang harus dilayani. Jadi artinya itu satu petugas itu harus melayani berapa jamaah itu ya nanti ya. Kemudian Gus Yakut juga karena merasa 4.421 petugas ini masih belum cukup, pada pertemuan itu juga Gus Yakut mengajukan penambahan petugas kuota petugas haji 2024. Nah, semoga ini bisa disetujui oleh Menteri Haji Saudi. Katanya begitu. Nah, tentu kita berharap pada pertemuan Menteri Agama Gus Yakut dengan Menteri Hajinya Saudi ini menghasilkan hal-hal yang bisa memudahkan jamaah haji nanti tahun 2024, khususnya penempatan ketika nanti di Arafah dan Mina. Itu sih harapan kita gitu. Itu juga dibahas sama Gus Yakut. Rencana penempatan penting untuk memastikan jamaah yang melaksanakan ibadah haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi terlayani dengan baik. Hal ini kami sampaikan juga ke Menhasad, termasuk saya ajukan kemudahan dan prioritas layanan untuk jamaah haji disabilitas dan lanjut usia di musim haji tahun 2024. Jadi kita tahu bahwa penempatan lokasi kita nanti itu khususnya jamaah haji di Mina dan di Arafah, kalau dulu tahun dulu itu kan lokasinya tuh sudah tahu, Indonesia pasti di sini nih. Indonesia di sini, Bangladesh di sini, India di sini, kemudian negara Eropa di sini, itu sudah ada penempatan-penempatannya. Nah, tahun 2024 kita sama-sama tahu bahwa penempatan itu sekarang sudah tidak ada yang begitu. Penempatan itu nanti adalah duluan datang, duluan bayar, dia yang duluan bebas milih dia mau lokasi di mana. Nah, kalau dulu kan sudah terpeta-petakan Indonesia di sini gitu, mau dia bayarnya belakangan, sudah pasti lokasinya di situ. Tapi tahun ini tidak. Jadi kalau Indonesia, kalau misalnya Gus Menteri ini lama negosiasi itunya, penempatannya itu bisa-bisa Indonesia semuanya di belakang gitu, di belakang lagi gitu kan. Padahal ini merupakan kesempatan, menurut saya ini merupakan kesempatan yang bagus untuk pemerintah sekarang memindahkan lokasi Indonesia yang tadinya di belakang jadi ke depan gitu. Karena itu lokasi-lokasi sekarang itu ya dibagi per zona-zona itu, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 gitu kan, ada zona-zonanya itu. Nah, biasanya kita zona-zona di belakang gitu kan. Sekarang itu kesempatan yang bagus untuk langsung menempatkan jamaah haji Indonesia di zona-zona terdepan gitu. Jadi kalau seandainya pemerintah bisa melakukan itu suatu prestasi yang besar gitu. Suatu prestasi yang besar itu. Bahkan kalau musim-musim pemilu sekarang itu ya
bisa dijadikan apa ya? Dijadikan bahan kampanye keberhasilan pemerintah sekarang. Oh, pemerintah sekarang itu bisa memindahkan yang tadinya lokasi kita di belakang di Mina itu jalannya jauh, ngelewatin 2 terowongan gitu kan. Terus sekarang bisa pindah ke depan begitu. Itu hebat sekali begitu kan. Saya yakin pemerintah pasti bisa. Yakin saya pemerintah pasti bisa. Karena menurut informasi sekarang kan informasi itu kan gampang didapat oleh masyarakat karena teknologi komunikasi sekarang sudah canggih. Nah, informasi yang saya dapat itu negara-negara lain itu ya sudah ada duluan sebenarnya yang lobby Saudi itu untuk supaya negara mereka itu dapat di lokasi-lokasi terdekat. Nah, tinggal nih pemerintah kita bagaimana komunikasi dan lobby-lobbynya dengan pemerintahan Kementerian Haji Saudi khususnya supaya Indonesia ini dapat di lokasi-lokasi terdepan gitu. Karena ya harganya sama gitu. Yang beda itu kan layanannya saja. Tapi nggak masalah dengan layanan kita pakai layanan seperti tahun-tahun kemarin, tapi lokasinya sekarang ada di depan, minimal di tengah gitu. Dapat di tengah aja. Lokasinya tuh nggak terlalu ke belakang gitu. Itu sudah prestasi yang luar biasa sekali. Dan bisa itu dijadikan bahan kampanye keberhasilan pemerintah sekarang. Dan saya yakin sentimen-sentimen negatif terhadap Kementerian Agama itu semuanya bisa hilang gitu. Kalau seandainya Gus Menteri ini berhasil mendapatkan tempat terbaik di Arafah dan Mina nanti untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu haji tahun ini bisa kita bilang mungkin haji yang paling bagus mungkin gitu. Kalau seandainya bisa mendapatkan tempat minimal di tengah gitu. Jadi sentimen-sentimen kan sekarang netizen itu sentimen ini saya lihat gitu kan. Saya iseng itu baca media sosialnya informasi haji punyanya Kementerian Agama gitu kan, ketika adminnya upload aja kan, itu ada aja sampai sekarang itu yang nanya, admin tolong tanyakan janji Zam-Zam 5 liter kapan gitu. Terus masalah baju haji sekarang kan diganti, motifnya jadi warna ungu. Masalah model orang yang nggak senyum aja itu ada tuh yang komen itu, kok modelnya nggak senyum gitu ya kan, ganti model. Modelnya aja dikomentari sama netizen Indonesia gitu. Jadi kalau seandainya Menteri Agama sekarang itu berhasil itu mendapatkan tempat terbaik nih bagi jamaah Indonesia tahun ini, saya yakin tuh sentimen-sentimen itu akan hilang gitu kan, akan hilang. Dan saya yakin banyak jamaah yang berterima kasih kepada Gus Menteri dan pemerintah sekarang telah berhasil memberikan tempat yang baik kepada jamaah Indonesia. Karena tahun ini kesempatannya. Kalau tahun lalu mau bagaimanapun kita melobi itu tempatnya udah pasti di belakang. Tapi tahun ini pemerintahan Saudi membuka harapan yang besar kepada setiap negara. You datang duluan, you bayar duluan, you punya tempat bisa milih. Nah, begitu. First come, first pay, first serve. Duluan datang, duluan bayar, dia yang duluan dilayanin. Nah, itu nanti haji tahun 2024. Kemudian pada pertemuan tersebut juga Kementerian Agama mengusulkan formula layanan haji khusus. Ini yang haji khusus oleh konsorsium perusahaan travel haji khusus dan asosiasinya dapat diturunkan dari minimum 2.000 menjadi 1.000 jamaah. Jadi pemerintahan Saudi itu kita tahu tahun besok itu tidak menerima banyak travel lagi. Jadi mereka hanya menerima travel yang jamaahnya itu minimum 2.000 jamaah. Punya 2.000 jamaah bisa megang bendera pakai nama travelnya sendiri. Tapi kan kita tahu di Indonesia itu tidak ada satu travel pun yang jamaahnya itu sampai 2.000. Sehingga mengakibatkan travel ini konsorsium, jadi penggabungan bendera itu. Sehingga bisa mencapai minimum 2.000 jamaah. Nah, ini
hal yang penting lainnya yang dibahas Menteri Agama adalah kepastian persetujuan pengiriman zam-zam tambahan. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh netizen nih. Jadi Gus Yakut berharap agar proses pengiriman zam-zam tambahan tersebut dapat segera memperoleh persetujuan. Jadi secara umum, Menteri Haji memahami sejumlah usulan Kementerian Agama, khusus berkenaan dengan pengiriman zam-zam tambahan. Menteri Haji menyampaikan bahwa itu masih dibahas dengan Dewan Malaki sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk memberikan persetujuan. Nah, ini buat netizen-netizen nih yang nanya nih di Instagramnya Kementerian Agama, Informasi Haji, kapan zam-zam, kapan zam-zam. Ini udah dibahas sama Menteri Agama nih, sama Menteri Hajinya Saudi. Gus Yakut minta tolong supaya kepastian zam-zam itu, pengiriman zam-zam itu kapan gitu. Gus Yakut berharap bahwa proses pengiriman zam-zam tambahan itu segera memperoleh persetujuan dari Dewan Malaki itu sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk memberikan persetujuan. Oke, demikian, mudah-mudahan kita sama-sama berharap dan berdoa haji tahun ini menjadi haji yang terbaik bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam melaksanakan ibadah haji ini nanti bagi yang melaksanakan, dan kita doakan juga petugas-petugas haji, pemerintah, dan orang-orang yang berkecimpung di dunia haji melayani para tamu Allah diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.